Langsung lagi. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma amin. Baik. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Yaqutun Nafis ala madhabil Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Al-Habib Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 1360 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan Humay nggak boleh rame-rame ya. Yang mana di sini kita kemarin sudah membahas tentang sebab-sebab wajibnya mandi. Maka di sini beliau membahas pembahasan berikutnya furudul ghusli, ya, furudu al-ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Furudul ghusli, fardu mandi. Ketika kita tahu bahwasanya mandi itu ada dua hukum, ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah. Maka ketika kita membahas mandi wajib, maka tentu perlu kita mengetahui mana fardu dan mana yang bukan fardu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan yang tidak kita lakukan saat mandi itu bukan masuk fardu mandi, maka mandi kita tetap sah. Tidak akan apa? Tidak akan berpengaruh kepada keabsahan mandi. Tapi kalau yang tidak kita kerjakan pada saat mandi itu adalah fardu mandi, maka mandi kita tidak dianggap sah. Maka ini penting. Kalau kemarin kita sudah membahas wudhu, dan kita sudah membahas fardu-fardu wudhu, ya, fardu wudhu ada yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala sebagian kepala, kemudian yang kelima adalah membasuh kaki, yang keenam adalah tertib. Ada 6 fardu, banyak, tapi kalau dalam pembahasan mandi cuma 2 saja. Lebih simpel, lebih sedikit. Maka kita baca, silakan dibaca Sepuh. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullah ta'ala furudul ghusli, fardu mandi. Furud jamak dari fardun. Fardun gaibot artinya adalah jamak. Ya, artinya adalah apa? Jamak. Yaitu mandi, fardu. Furudul ghusli, fardu dalam mandi. Maka beliau mengatakan furudul ghusli itsnan. Fardu mandi hanya 2. Yang pertama apa? Niat. Ya, niat kita sudah lebih jelaskan dalam pembahasan dalam pembahasan niat wudhu. Tapi di sini kita akan bahas beberapa hal yang berhubungan juga niat pada saat mandi. Ya. Yang pertama adalah kapan kita mulai niat. Ya. Kapan? Niat mandi itu kapan? Niat mandi dimulai saat mulai membasuh. Saat mulai membasuh bagian tubuh manapun. Kalau kita kembali kepada pembahasan wudhu, kita sampaikan bahwasanya niat saat wudhu itu kapan? Ketika membasuh wajah. Ya, ini niat dalam hati ya, beda dengan talafut. Bukan nawaitul wudhu alirofil hadasil asghari fardalillahi ta'ala, bukan. Tapi ini niat dalam hati. Paling tidak ada kesadaran. Ada kesadaran dia itu mandi. Kapan? Saat mulai membasuh bagian tubuh manapun. Ketika mulai membasuh, maka di situ dia sudah start masuk mandi. Jadi nggak ada membasuh tertentu baru niat, enggak. Jadi kapan kita mulai membasuh kemudian kita niat, yaitu adalah awal mula dari mandi kita. Kapan? Kemudian
Yang kedua adalah ketika mandi digabung antara mandi wajib dan mandi sunnah. Saya berikan gambaran. Contoh, ada orang yang junub, atau ada wanita yang sudah selesai haid. Contoh wanita angel. Kita bikin contoh laki-laki saja. Wanita yang junub, laki-laki yang ihtilam, mimpi basah. Ketika mimpi basah, ya, pas tidur misalkan, kemudian dia mimpi basah, itu jam bangun misalkan bangun jam 11 siang. Dia dalam kondisi ihtilam, maka dia wajib mandi. Tapi ketika itu dia juga mau berangkat ke masjid, maka termasuk sunnah ketika Jumatan apa? Mandi. Maka ini dia punya dua mandi. Satu mandinya wajib, satu mandinya sunnah. Mandi wajibnya adalah karena dia junub. Mandi sunnahnya karena ketika dia mau berangkat Jumatan. Maka ketika mandi digabung antara mandi wajib dan mandi sunnah, ya, antara mandi wajib, mandi sunnah, apakah wajibnya dapat, sunnahnya dapat, atau wajibnya saja, sunnahnya nggak dapat, ya, atau sunnahnya saja, wajibnya dapat? Maka ini tergantung niat. Maka ini apa? Tergantung niat. Ya, baik. Maka ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dia niat mandi wajib plus mandi sunnah. Dalam sekali mandi dia 2 niat. Sekali mandi 2 niat. Ya, mari kita katakan sah kedua-duanya dan dapat pahala untuk kedua-duanya. Untuk kedua-duanya. Ya. Kondisi kedua, dia niat mandi wajib saja. Dia niat mandi wajib. Saya niatnya cuma mandi wajib tok. Maka kita katakan, yeah, sah mandi wajib, tapi tidak dapat pahala mandi sunnah. Sah, ya, tapi mandi wajib saja, ya sudah, mandi wajib saja. Apakah dapat pahala mandi sunnah? Nggak dapat. Kalau di sini dia sah mandi wajib, sah mandi sunnah, dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah. Kalau ini nggak, sunnahnya nggak ada sama sekali. Kondisi ketiga, dia niat mandi sunnah saja. Maka kita katakan dia dapat pahala mandi sunnah, tapi hadas besarnya tidak hilang. Jadi balenono hadis. Hadas besar tidak hilang. Maka dia tetap mandi wajib. Kenapa? Karena niatnya sunnah. Apa usah dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung apa?
Niate apa ya oleh iku. Tep. Sekarang ada masalah ketiga. Kita tambah ini. Masalah ketiga ini mungkin barangkali terjadi ketika salah mengira hadasnya. Apakah mungkin? Bisa saja, semua serba kemungkinan. Ketika salah mengira hadas, misal ada seorang wanita atau misalkan ada seorang wanita, dia mandinya niatnya adalah mandi untuk haidnya, tapi sebenarnya ketika dia selesai mandi baru tahu bahwasanya hadasnya itu nifas bukan haid, misalkan. Atau misalkan ada sama laki-laki, ya, dia mandi niatannya adalah untuk menghilangkan hadas karena hubungan suami istri, tapi ketika dia selesai mandi dia baru ingat, saya hadasnya bukan hubungan suami istri karena saya belum hubungan suami istri. Tapi apa? Tapi keluar mani, ihtilam. Jadi ini sudah ada niat, cuma salah menentukan hadasnya. Sah tagak wudhu nih. Nah, kalau dari awal nggak ingat sama sekali, nggak ingat kalau itu mandi wajib, kan kita sudah bahas. Kalau dia mandi jebar-jebur, selesai mandi terus baru ingat, loh saya tadi kan wajib mandi, maka kita katakan baleni adus. Kenapa? Karena ketika mandi tadi dia nggak niat apapun, maka hadasnya masih. Nah ini niatnya sudah dari awal, cuma salah menentukan hadas. Nah itu katakan ketika salah menentukan hadas. Ketika salah menentukan hadasnya, ketika salah menentukan hadas besarnya, ya, kita katakan ada dua kondisi. Ketika salah, kondisi pertama tanpa sengaja. Kondisi pertama tanpa sengaja. Selesai mandi dia, loh iya saya kan bersucinya atau mandinya ini hadas saya kan bukan jima, tapi hadas saya adalah ihtilam, keluar air mani, ya, tapi tadi mandinya niatannya untuk menghilangkan hadas karena jima, ngironi iku. Kita katakan kalau dilakukan tanpa sengaja sah. Kalau tanpa sengaja. Yang kedua disengaja. Wis seru sini. Iya, aku ngerti hadasku adalah karena keluar air mani, tapi tak niatin jadi aku mandi untuk menghilangkan hadas jima. Kita katakan kalau disengaja tidak sah. Kenapa tidak sah? Soalnya ibadah kayak tulinan. Soalnya ibadah kayak tulinan, maka tidak sah. Taib. Fardu mandi kedua apa? Dari wajan dari Takmimul badan meratakan badan bil ma'i dengan air, ya. Maka fardu mandi kedua adalah air harus merata mengenai seluruh tubuh bagian luar. Air harus merata mengenai seluruh tubuh bagian luar. Termasuk bagian luar ini lipatan-lipatan tubuh seperti apa? Ketiak, mohon maaf, selakangan, atau lipatan-lipatan yang ada di telinga. Termasuk juga apa? Termasuk juga rambut dan kulit kepala. Rambut dan kulit kepala. Baik, maka di sini ada beberapa atau ada pembahasan. Mikir nak ni no. Jangan di sini nak. Air harus merata mengenai seluruh bagian kepala.
bagian luar. Maka di sini ada beberapa hal. Yang pertama, apakah harus yakin 100% bahwasanya air sudah kena seluruh tubuh kita? Apakah harus yakin 100%? Ya. Maka di sini, apakah ini harus yakin 100%? Dalam artian sudah nggak ada ragu, wis pasti, wis diceki kabeh wisan. Maka kita katakan tidak. Kalau seperti itu, orang akan jadi was-was. Adus diceki kabeh sih, terus tagak yo, terus tagak. Kamu weki kabeh. Enggak. Maka di sini kita katakan tidak harus. Tidak harus. Yang penting sudah punya prasangka yang kuat. Misalkan, apalagi kepala, biasanya kepala sudah di apa jenenge ini, diosok-osok ya, diosok-osok kan, kulit kepalanya juga termasuk ya. Jadi jangan cuma dibiur-biur tapi kulit, misalkan rambutnya kuandel, dibiur terus kroso asli nih, kok ya gak sampai nembus ya, karena saking kandel rambut, misalkan rambutnya kribo misalkan, nggak di sela-sela. Jadi air itu cuma di luarnya saja, dia tahu bahwa wah ini banyunya gorong sampai nang kulit kepala. Nah, kita katakan kalau dia tahu ya nggak sah. Kulit kepala ini bagian dari luar. Nah, kita katakan tidak harus apa? Yakin 100%. Yang penting kalau sudah punya prasangka. Kalau kita sudah prasangka teles, maka sudah cukup. Nggak perlu habis itu apa? Was-was. Terus tagak. Enggak, pokoknya kita sudah basahi, kemudian wis kok wis teles. Ya sudah cukup. Ya. Kemudian ini ada masalah berikutnya yang kedua. Ini mungkin terjadi pada para wanita. Apakah kalau rambutnya panjang, kemudian rambutnya dikepang, ditaleni, apakah harus diudari? Diudari itu apa? Diurai. Apakah harus dilepas ya? Ya. Bagi wanita, apakah harus melepas ikatan rambut? Ini kita katakan jawabannya tergantung. Jawabannya apa? Tergantung. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, dalam prasangkanya air sudah membasahi seluruh rambut plus kulit kepala. Dalam prasangkanya air sudah membasahi seluruh rambut dan kulit kepala. Nggak perlu, maksudnya ketika misalkan ditaleni gitu ya, kemudian tapi sing dukur yang dekat kulit kepala digerayai gini, kemudian habis itu disiram, kemudian yang ditaleni juga disirami tapi agak banyak ya, kemudian diceki ya, kira-kira setelah stabil lah. Maka dalam prasangkanya air sudah membasahi seluruh rambut plus kulit kepala. Maka kita katakan tidak wajib diurai, tidak wajib dilepas. Tapi syaratnya ini, dalam prasangkanya air sudah membasahi. Kondisi kedua, dia tahu bahwa air tidak membasahi seluruh rambut atau
kulit kepala. Dia tahu, wah ono sing gak mlebu iki kaya jane. Iya. Ini saking kandeli rambut, maka kita katakan wajib dilepas. Wajib dilepas talinya atau ikatannya, ikat rambutnya. Harus dilepas, diurai, kemudian kena air semua. La ilaha illallah. Taib. Kita lanjut. Sekarang berikutnya syurutul ghusli. Nah, di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala syurutul ghusli, syarat-syarat mandi. Syarat-syarat mandi kata beliau syurutul ghusli, syarat mandi yaitu syurutul wudu isabiqati. Ya. Syurutul wudu isabiqatu apa? Syarat-syarat wudu yang sudah berlalu. Jadi silakan dibuka syarat wudu. Silakan dibuka syarat wudu. Wes ketemu baru bisa. Nah, syaratnya wudu, syarat sahnya wudu itu juga jadi syarat sahnya mandi. Berarti kalau syarat sahnya wudu ada berapa di situ? Ada 15, khamsata asyar. Nah, sebelumnya. Nah, kan di sini jadi kan gini disebutkan ya. Syurutul ghusl. Akhirnya sapalnya. Kan di sini disebutkan syarat mandi itu sama seperti syarat wudu. Nah, syarat wudu mana syarat wudu? Kemarin kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Halaman piro nih buku Mundri? Halaman 7. Nih bukunya Barul 23, bukunya Ziko 14. Itu ada syurutul wudu ya, ketemu ya? Ya. Nah, maka mungkin kayak ono catatan nanggone syurutul ghusli tadi, berarti dikatakan syurutul ghusli ada di syarat wudu yaitu di halaman berapa? Engko awakmu cek gampang bukae. Nah, jadi syarat mandi sama dengan syarat wudu yang ada di halaman sekian itu. Cek gampang rujuke. Apa saja? Ya tak bahas singkat aja soalnya dibahas ya. Yang pertama Islam, maka orang kafir gak sah wudu mandinya. Yang kedua tamyiz, ya dia mumayyiz, maka anak yang belum tamyiz tidak dianggap wudunya mandinya mandi ibadah. Wan naqa anil haid, bersih daripada haid, maka wanita yang sedang haid dia mandi dengan niat membersihkan diri dari haid ya nggak sah. Kenapa? Karena ada haid. Wan nifas dan nifas, suci dan nifas. Kemudian yang berikutnya wa amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarah, bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi air menyentuh kulit. Ya, contohnya apa? Misalkan cat yang tebel kena tubuh misalkan. Kemudian wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma', tidak ada di tubuhnya sesuatu yang bisa merubah airnya. Misalkan ada tinta yang banyak, ketika air disiram ke situ, airnya jadi air tinta. Kemudian nggak disiram lagi, maka ini nggak bisa. Dia harus siram lagi, dibersihkan tintanya, kemudian disiram lagi. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui kefarduan daripada mandi. Ya, nah ini kan wudhu, ini diganti mandi berarti. Bahwasanya dia tahu bahwa mandinya itu adalah mandi wajib. Kemudian wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, tidak meyakini bahwasanya salah satu fardu mandi itu adalah sunnah secara spesifik. Misalkan apa? Misalkan niat dalam mandi wajib itu sunnah misalkan, makanya nggak sah wudunya, mandinya. Ya. Wal ma'u at-tahur, dan air yang suci mensucikan, maka nggak sah kalau mandi dengan air yang tidak mensucikan. Wa izalatun najasatil ainiyah, ya, membersihkan najis ainiyah, najis yang ada wujudnya di tubuh. Misalkan mau mandi, ya, ada najis di tubuhnya, di kakinya misalkan, maka nggak boleh hanya sekali siram saja, maka dibersihkan dulu najisnya baru mandi, ya, dibersihkan najisnya baru mandi. Kemudian wajaril ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kenapa? Maka kalau misalkan airnya tidak sampai mengalir, kemarin tak kasih contoh misalkan cuma disemprot, dia cuma basah saja, nggak sampai ada air yang drodos, yang menetes, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini mengusap, bukan membasuh. Sedangkan mandi itu adalah membasuh. Iya.
Wa tahaqqul muqtadi in banal hal. Ini kemarin sudah kita sampaikan, ini di jalan mana rada suwe iki ya. Jadi intinya adalah keyakinan bahwasanya penyebab mandinya itu benar. Ya, penyebab mandinya itu benar. Maka di sini kalau misalkan ada orang yang dia ragu ketika mau mandi, saya tadi hadas besar atau enggak ya? Dia ragu, saya tadi hadas besar atau enggak ya? Kemudian habis itu wis mandi lah, kayak hati-hati. Jadi mandinya karena kehati-hatian, wis mandi saja. Buat apa kehati-hatian? Ternyata setelah itu dia yakin 100%. Posisi mandi dia ragu, aku hadas tak gak. Tapi setelah mandi dia yakin 100%. Atau keyakinannya menguat, saya tadi memang hadas. Maka kita katakan, maka dia harus ngulang mandi lagi. Kenapa? Karena ketika dia niat tadi, niatnya ragu-ragu. Aku hadas tak gak? Gitu. Niatnya apa? Ragu-ragu. Wadawamun niyati hukman, dan keberadaan niat hukman secara hukum dalam artian tidak ada yang menafikan. Tidak ada yang menafikan. Misalkan, maka tidak boleh kalau misalkan dia mandi kemudian di tengah-tengah ya saya tak membatalkan mandi saya misalkan. Nah, kan ini nggak boleh. Wa adamu ta'liqiha, dan tidak mentaklik niat. Mentaklik itu dia mengatakan kalau misalkan ya ibu saya datang, saya akan batalkan mandi saya, aku kasih dadus. Ya. Dalam niatannya seperti itu, maka ini juga tidak sah. Wa dukhulul waqti wal muwalah li daimil hadath. Kemudian dua syarat ini itu tambahan khusus bagi orang yang daimul hadath, yang hadas besarnya berkelanjutan. Ya. Misalkan apa? Para ulama dulu memberikan contoh, misalkan orang yang salisul mani, ada orang yang air maninya keluar terus. Itu penyakit. Kalau wanita ada yang istihadah, darahnya keluar terus. Ya. Atau wanita istihadah, maka syaratnya apa? Dukhulul waqti. Sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, dia daimul hadath, nggak sah mandi. Dan yang kedua al-muwalah, mandinya tidak boleh dijeda. Ya. Tak siram sing sisik kiwa, sisik tengen kok mari ngono misalkan. Ini nggak sah kalau dia daimul hadath. Ya, jadi semua syarat sah yang ada di syarat sah wudhu itu menjadi syarat sahnya mandi. Insya Allah pembahasan berikutnya kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah mandi dan makruh-makruh mandi. Besok pelajarannya ini ya, Bulughul Maram ya. Aku salah nggak jadwal kemarin, tak tulis Tazkiyatun Nafas. Besok jadwalnya Bulughul Maram. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan karena ya.